البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Soalnya kalau orang Ikhwanul Muslimin mengatakan, oh kami dalam sekali duduk boleh membaca 5 bab, tapi apa yang didapatkan ilmunya setelah itu? Kita sikit-sikit, tapi mudah-mudahan faedahnya banyak, sesuai keperluan. Kita lanjutkan. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala, wa qala Abu Umar At-Talamanki. Sebagian mengatakan Abu Umar, sebagian Abu Amr, yaitu ada wawunya, enggak masalah. Tapi yang masyhur adalah Abu Amr. Dan beliau ini adalah apa? Syekh dari Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau adalah ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan beliau rajin untuk melakukan apa? Penjagaan di batas-batas wilayah kaum muslimin, di perbatasan. Tayyib, ucapan Abu Amr At-Talamanki ini dinukilkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa yang ketiga, muka surat 219. Beliau mengatakan, ajma'a ahlu sunnah ala anna Allah astawa ala arsyih alal haqiqah la alal majaz. Ahlu sunnah telah bersepakat bahwasanya Allah Ta'ala itu istawa di atas arsy-Nya secara hakiki, bukan secara majaz, bukan cuma gaya bahasa. Betul-betul memang Allah tinggi di atas arsy-Nya. Berarti yang mengatakan lain memang dia bukan ahlu sunnah, walaupun setiap hari mengaku mereka sebagai aswaja, ahlu sunnah wa jamaah. Nggak ikut sunnah, nggak ikut jamaah. Tayyib, wa qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini di Majmu'ul Fatawa yang kelima, muka surat 12. Wa hadza kitabullah min awwalihi ila akhirih. Ini kitabullah, Al-Qur'an dari awalnya sampai akhirnya. Wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ratusan ribu hadis, bahkan barangkali sampai jutaan hadis. Wa kalamu sahabati wat tabi'in, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, wasairil a'immah, dan seluruh para imam, mamlu'un bima huwa nassun au dhahir annallaha fauqa kulli syai'. Penuh dengan apa? Kalimat-kalimat yang dia itu menjadi nas, menjadi ketetapan yang pasti, atau dhahir dari lafadznya, bahwasanya Allah itu di atas segala sesuatu. Semuanya sepakat. Dan dalil-dalil semuanya menunjukkan seperti itu, bukan menunjukkan Allah bersatu dengan makhluk. Adapun ayat-ayat yang mereka pakai sudah kita sebutkan bahwasanya apa? Ayat ini telah dijelaskan dengan apa? Dengan lafaz-lafaz di sekelilingnya. Bahwasanya dimaksudkan bukan zat Allah berkumpul dengan makhluk, tapi ilmunya, atau barangkali adalah malaikatnya dan seterusnya. Kita harus tahu apa yang Allah inginkan, bukan memahami ayat dengan keinginan kita, tapi keinginan yang membicarakan, keinginan si pembicara, yaitu Allah. Kemudian wa annahu fauqal arsy, dan bahwasanya Allah itu ada di atas arsy. Wa annahul aliyul a'la, dan bahwasanya dia adalah yang maha tinggi dan paling tinggi. Wa annahu, ini asalnya tidak ada hak, tapi jelas harus ditambah dengan hak, karena asalnya dalam kitab Syekhul Islam memang ada haknya. Annahu mustawin ala arsyih, dan dia itu istawa di atas arsy-Nya. Menunjukkan apa? Bukan menguasai, tapi memang tinggi di atas arasnya. Wasaqa adillatan katsirah, dan Syekhul Islam mendatangkan dalil-dalil yang banyak fi isbati ma dzakar, untuk menetapkan apa yang beliau sebutkan tadi. Syekhul Islam seperti yang disebutkan oleh siapa? Imam Ibnu Daqiq Al-Id, imam besar Syafi'iyah di Mesir, mengatakan, aku berjumpa dengan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, dan ternyata dia adalah rajulun hafadhah, betul-betul penghafal. Dalil apapun yang beliau inginkan seakan-akan tinggal beliau ambil saja. Semuanya seakan-akan di depan mata beliau, ambil apa yang diinginkan. Memang hafalannya luar biasa. Allah siapkan untuk jadi tentara Allah. Wa annahu haqiqah, dan bahwasanya istawanya Allah di atas arsy itu adalah hakiki, bukan sekedar gaya bahasa. Wa ibtali ma za'amuhu minal majaz, dan beliau mendatangkan dalil-dalil untuk membatalkan apa yang diklaim oleh Mu'tadi'ah tentang majaz. Wa qad takasaratil adillatu fi dzalik, dan telah banyak dalil-dalil tentang masalah itu.
Wa ajma'a ala dzalika salaf, dan para ulama salaf telah bersepakat tentang itu. Wa dalla ala dzalika aidan dalilul aql, dan dalil akli juga telah menunjukkan tentang itu. Wa laisa ma'a man khalafa siwa dzununul kadzibah, siwa adzununil kadzibah. Orang yang menyelisihi ini, mereka tidak memiliki sandaran kecuali sangkaan-sangkaan yang dusta, wasyubahil fasidah, dan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang rusak. Orang yang pikirannya rancu, maka dia akan menebarkan kerancuan. Orang yang pikirannya bercahaya, dia akan menebarkan cahaya. Maka rugi orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang yang di hatinya itu masih penuh dengan apa? Penuh dengan dukhan, penuh dengan asap, penuh dengan abu, penuh dengan jerebu. Rugi dia. Cari yang halus, cari yang jelas dan bersih dan terang. Allati la yu'aridu biha madalla alaihi an-nususa an-nususal wahyi, yang mana tidak layak sangkaan-sangkaan dusta dan juga kerancuan-kerancuan yang rusak tadi tidak layak untuk mampu menentang nas-nas wahyu dan dalil akliyah itu. Tayyib, wa qad dzamma Allah subhanahu adzannal mujarrad wa ahlah, dan Allah yang Maha Suci telah mencela orang yang telah mencela persangkaan yang kosong dan juga orang yang memakai persangkaan itu, persangkaan yang tidak dibangun di atas ilmu yang kokoh. Faqal, Allah berfirman, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan dan apa yang diinginkan oleh jiwa. Tahwa, hawiya, yahwa, yaitu artinya adalah ahabba wa arada, ingin dan menyukai. Dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Persangkaan itu tidak mencukupi kebenaran sedikit pun. Maka ikuti yang benar dan jangan ikuti persangkaan semata. Wa fi shahihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hindari oleh kalian persangkaan, karena persangkaan itu adalah ucapan yang paling dusta. Ya, ini di Sahih Bukhari nomor yang ke 5143, Muslim nomor yang ke 2563 dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, an-nufatu lil ulu, orang-orang yang meniadakan sifat ketinggian untuk Allah, wa nahwih, dan sifat-sifat yang semacam itu, minas sifat, mu'tarifuna bi annahu laisa mustaniduhum khabarul anbiya. Laisa mustaniduhum khabarul anbiya. Mereka mengakui bahwasanya sandaran mereka itu bukan berita para nabi, lal kitaba wala sunnah, bukan dari Al-Quran, bukan pula dari sunnah, wala aqwala salafis soleh, bukan pula ucapan salafus soleh. Ya, mereka sudah cukup dengan apa? Merasa cukup dengan ajaran orang Yunani. Wala mustaniduhum fitratal akal, bukan pula sandaran mereka itu fitrah akal, wa daruratah, dan kepastian akal. Walakin yaqulun ma'anan nadhar akli. Tetapi mereka mengatakan, oh kami memiliki penelitian akal, bukan fitrah akal tapi apa? Penelitian dari akal. Tapi akal yang mana? Akal yang sudah dicuci oleh apa? Oleh orang-orang kafir, orang-orang barat. Karena Yunani adalah di wilayah barat, yang sampai sekarang dipakai pemikiran mereka dalam filsafat-filsafat barat itu. Yunani sekarang bagaimana? Mereka sendiri bankrupt. Nggak untung dunia, nggak untung akhirat. Baik, wa amma ahlus sunnah al-musbituna lil ulu, adapun ahlus sunnah yang menetapkan ketinggian untuk Allah sebagaimana firman Allah sendiri, fayaqulun, mereka mengatakan inna dzalika sabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Ahlus sunnah mengatakan sesungguhnya ketinggian Allah itu telah pasti berdasarkan Al-Quran, berdasarkan as-sunnah, wal ijma', juga berdasarkan kesepakatan para salaf, ma'afitratillahi allati fataral ibadah alaiha, disertai dengan fitrah dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala menciptakan para hamba di atasnya. Langsung jiwanya mengarah ke atas ketika ada kesulitan-kesulitan. Nggak ada ketika kekeringan dan minta hujan, mereka langsung apa? Langsung mintanya ke tanah. Tapi mereka akan jiwanya itu mengarah ke langit, lihat ke atas, meminta datangnya tambahan rizki dan karunia dari yang di atas.
Baik. Wa daruratil akal. Dan juga disertai dengan kepastian akal. Ma'a nadharil akal, disertai dengan penelitian akal. Bahkan akal kalau meneliti, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah ketinggian Allah. Bukan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah rusak dan buruk sangka tadi. Buruk sangka terhadap berita dari para nabi. Wastidlalih, dan cara pendalilan yang dipakai oleh akal. Baik. Makanya para ahli-ahli filsafat yang sudah sangat tinggi nilainya, walaupun awal-awalnya mereka mengatakan Allah di mana-mana berdasarkan penelitian akal, tapi sebelum matinya mereka mengakui sebenarnya di relung jiwa kami hasil penelitian akal kami nggak seperti itu. Maka banyak dari mereka yang tobat setelah apa? Setelah penat di dalam pencarian, seperti Syahrastani, seperti siapa itu? Fakhruddin Ar-Razi, seperti juga Al-Juwaini As-Shaghir. Kalau ayahnya sudah lebih dulu tobat dan menulis kitab yang banyak untuk menasihati para masyayikh dan juga para ulama-ulama tasawuf yang lain, ulama apa itu? Filsafat yang lain. Baik, selesai penukilan ini dari Majmu'ul Fatawa yang ke-16 muka surat 110. Ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.